Oke, ya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga yang kami kasih, yang kami cintai, biar hamba-Mu bisa menyampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu, Tuhan. Kau bicara dalam hidup kami, dan kami membuka hati kami untuk kebenaran. Terima kasih untuk malam hari ini. Kau satukan kami dalam Zoom meeting ini, Tuhan. Bapa berdoa, mari Roh Kudus bicara, wahyukan, nyatakan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, saudara, hari ini saya ingin sampaikan sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati saya selama 2 minggu ini. Sesuatu yang dulu saya nggak pernah ngerti, dan sampai akhirnya Tuhan bukakan tentang kebenaran ini. Saya juga belajar dari hamba Tuhan, tapi juga saya lihat banyak sekali kebenaran yang selama ini kita mungkin sebagai para hamba Tuhan, saya tahu ini adalah para hamba Tuhan yang sudah berkumpul. Setiap kali kita membaca kitab Imamat, kita melihat sesuatu yang sebetulnya nggak begitu jelas, kita tidak bisa begitu mengerti, yaitu tentang namanya kitab Imamat adalah kitab tentang namanya korban bakaran, korban penghapus dosa, korban pendamaian, korban meal offering atau korban makanan, dan korban adalah korban tentang dosa. Nah, hari ini saya ingin membahas sesuatu yang sebetulnya adalah sangat basic, tapi kita harus belajar bahwa ini adalah ternyata korban dalam kitab Imamat itu adalah untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Jadi anak Yahudi umur 12 tahun, begitu mereka sudah mulai menginjak umur 12 tahun, dia diberikan sebuah diberikan sebuah tanggung jawab untuk mereka mempelajari namanya kitab Imamat. Kitab yang pertama kali harus dipelajari anak Yahudi adalah kitab Imamat, bukan kitab Kejadian Keluaran, bukan kitab Kejadian Keluaran, Bilangan dan Ulangan, tapi yang dipelajari pertama adalah kitab Imamat. Kenapa kitab Imamat, Pak? Karena kitab Imamat adalah kitab yang mengajar bagaimana mereka untuk mendekat kepada Tuhan. How to approach to God. Bagaimana kita bisa menghampiri Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara membawa korban. Ini kita bicara tentang namanya bagaimana kita membawa korban kepada Tuhan, dan bagaimana kita bisa menghampiri Tuhan, dan bagaimana bahwa kitab Imamat bicara tentang namanya najis dan tidak najis, atau bicara tentang namanya kekudusan. Ini kitab yang terus-menerus dari kecil umur 12 tahun ditanamkan dalam fondasi dalam hidup anak-anak Yahudi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, buat apa sekarang kita, kalau Bapak Ibu pernah mendengar cerita tentang perkataan bahwa kitab Perjanjian Lama adalah bayang-bayang dari kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Lama adalah sebuah simbol bayang-bayang, dan kitab Perjanjian Baru adalah penggenapan. Berarti apa yang terjadi di kitab Imamat adalah sebuah bayang-bayang yang akan terjadi di kitab Perjanjian Baru. Dan kita adalah umat Perjanjian Baru. Nah, sekarang saya ingin bahas sesuatu yang saya sebut dengan namanya korban yang salah. Nah, sekarang kita akan belajar apa yang membuat korban kita ini salah di hadapan Tuhan. Hari ini kita diajar tentang namanya prosperity, diajar tentang namanya tabur tuai, diajar tentang namanya bahwa setiap kali kita memberi kita akan menuai. Itu nggak ada yang salah dengan itu. Tapi sebetulnya kalau kita cari akarnya yang paling dalam, itu bukan itu, saudara. Saudara menabur itu bukan untuk menuai, saudara itu memberi persembahan atau perpuluhan kepada Tuhan, bukan untuk hanya membuka tingkap langit atau mendapatkan berkat. Tapi intinya adalah kitab Imamat itu mengajar tentang namanya korban ada 5. Nah, korban yang ada 5 yang saya sebutkan tadi adalah korban bakaran, korban penghapus dosa, korban makanan, korban trespass atau korban dosa. Nah, 5-5-nya itu adalah korban bagaimana untuk mendekati kepada Tuhan. Jadi tahu ya, kalau hari ini orang memberi persembahan untuk dapat tuayan, dapat uang balik, dapat kayak orang investasi. Itu salah, bukan seperti itu. Orang menabur pasti menuai. Saya tidak meragukan untuk itu. Karena firman berkata, selama masih ada panas dan kering, hujan dan terik, apa yang kau tabur kau akan tuai. Tapi esensialnya orang menabur, sacrifice adalah how to approach to God. Bagaimana engkau mendekat kepada Tuhan dengan cara membawa korban. Firman berkata bahwa tidak boleh orang datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. Sering dengar ayat itu, betul? Kenapa kok orang-orang Yahudi kalau datang kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan, tidak boleh dengan tangan kosong?
Ternyata pun korban dibagi menjadi 3. Korban untuk orang miskin, korban untuk orang menengah, dan korban untuk orang kaya. Kitab Imamat ada itu semua. Dan korban untuk orang miskin adalah dari merpati dan pigeon atau burung dara. Korban untuk orang middle adalah domba atau kambing. Korban untuk orang kaya adalah bulls atau sapi. Imamat ada itu. Jadi artinya apa? Setiap kali kita membawa korban kepada Tuhan, itu harus disesuai dengan proporsi, proporsional, sesuai dengan saudara hidup saudara. Orang kaya tidak boleh membawa korban burung merpati, itu korbannya orang miskin. Karena mereka nggak punya apa-apa, mereka hanya bisa membeli merpati. Kalau sampai mereka tidak bisa membeli merpati, mereka membawa seonggok gandum. Ngerti ya saudara? Jadi kalau Alkitab sudah memberikan definisi pembagian seperti itu, orang kaya datang membawa merpati, di depan Tuhan salah. Ya, nah sekarang kita akan belajar. Saya nggak akan bicara tentang masalah uang, tapi saya sedang coba bicara bagaimana kita tuh mendekati Tuhan, approach to God, menjaga hubungan kita dengan Tuhan dengan cara membawa korban. Jadi korban atau persembahan yang kita bawa setiap hari Minggu ke gereja adalah untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, sekarang contoh korban yang persembahan yang kita bisa lihat adalah korban orang bernama Habel. Alkitab berkata bahwa Habel adalah orang yang memberikan korban itu berkenan, diindahkan oleh Tuhan. Nanti kita akan lihat ayatnya. Alkitab berkata begini nanti. Alkitab berkata dia berkenan atas Habel dan korban persembahan. Jadi yang diperkenan Tuhan itu bukan cuma korban persembahannya, tapi juga Habelnya. Nah, hari ini orang Kristen seringkali itu pick and choose atau modelnya adalah milih yang enak. Contoh nih, saya nggak mau dengar khotbah kekudusan. Saya mau dengar khotbah tentang prosperity, keuangan. Saya mau dengar khotbah tentang family, keluarga. Saya mau dengar khotbah yang applicable, yang bisa ditanamkan sehari-hari dalam hidup. Saudara, begitu engkau memilah-milah Tuhan dalam bentuk keluarga, dalam bentuk keuangan, dalam bentuk kesuksesan, dalam bentuk kekudusan, dalam bentuk dosa, saudara hanya pick and choose, memilih yang menurut saudara nyaman, saudara sedang tidak bisa melihat utuh Tuhan dalam hidup saudara. Orang yang tidak bisa melihat utuh Tuhan dalam hidup saudara adalah orang yang tidak akan bisa melihat bagaimana Tuhan itu mempunyai sifat dan karakter seperti ada sisi murkanya, ada sisi kasihnya, ada sisi belas kasihannya, ada sisi namanya penghakimannya. Itu orang Kristen, jemaat. Nah, sekarang saya berhadapan dengan para hamba Tuhan. Hamba Tuhan sekarang pun khotbah hanya pick and choose, memilih. Oh, saya ini hanya kuat khotbah tentang namanya kekudusan, Pak. Saya nggak mau nyentuh nama keuangan. Karena secara keuangan saya tidak merdeka, makanya saya hanya khotbah tentang namanya kekudusan. Atau saudara berkata, oh aku tidak mau khotbah tentang kekudusan, karena hidup saya nggak kudus. Saya hanya mau khotbah tentang namanya keluarga. Karena secara keluarga saya harmonis dan segala macam. Akhirnya hamba Tuhan pun hanya bisa memilih mana yang nyaman buat dia. Padahal Tuhan kita itu utuh. Kalau kita tidak mengenalkan Tuhan secara utuh kepada jemaat, nanti dia hanya melihat sisi Tuhan yang, oh Tuhan itu baik, penuh belas kasihan. Kalau kita berdosa, kita minta ampun, pasti diampuni. Yes. Tapi ada sisi namanya konsekuensi. Ada sisi namanya murka. Ada sisi namanya dia tidak melepaskan dosa dan kesalahan kepada 3-4 keturunan. Kita harus kenalkan Tuhan secara utuh kepada para jemaat. Nah, sekarang kita akan lihat bersama-sama. Yang kita lihat pertama adalah Ibrani 13 ayat 8. Saudara sekali dengar. Tuhan Yesus dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Kita berpikir Tuhan perjanjian lama, Tuhan yang kejam. Tuhan perjanjian baru, Tuhan yang baik. Yang penuh belas kasihan. Siapa bilang? Padahal Ibrani 13 ayat 8 berkata, dia dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Oke? Berarti termasuk apa, Pak? Termasuk sifatnya. Sifat Tuhan pun tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Kalau dulu dalam kitab perjanjian lama sifatnya, begitu orang menjamah kemuliaan dia mati, di kitab perjanjian baru pun sama. Ananias dan Safira menjamah kemuliaan, dia pun mati. Jadi jangan pernah kita pick and choose, memilih mana yang enak. Sifat Tuhan harus kita kenalkan kepada jemaat kita pada hari ini. Saya itu baru mendengarkan seorang
hamba Tuhan bernama J.C. Duplantis. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang waktu saya masih zaman muda, saya sering kali mendengarkan karena beliau termasuk hamba Tuhan yang sering diajak pergi ke surga oleh Tuhan. Nah, di dalam akhir-akhir ini dia mulai menceritakan semua pengalaman surganya, tidak ada yang ditutupin. Semua dibuka tentang pengalaman apa yang pernah dia lihat di surga, dia buka semua. Dan kemudian dia bercerita dan dia ngomong satu kata, berkata begini. Dia ketemu dengan Tuhan Yesus dan dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, apa yang paling kau takut, apa yang paling ingin kau hindari pada saat di hari akhir? J.C. Duplantis berkata seperti itu. Kemudian dengan menangis Tuhan Yesus berbicara, menatap wajah J.C. Duplantis, seorang hamba Tuhan yang sudah senior, umur beliau sudah 70 sekian. Dia berkata, yang paling aku takuti dan yang paling aku ingin hindari dan aku ingin tidak melakukan adalah pada saat masa penghakiman. Di masa penghakiman itu adalah ada satu kata yang aku tidak ingin ucapkan. Apa itu? Hei enyalah, aku tidak kenal kamu. Hei enyalah kamu, hei pembuat kejahatan. Saudara kita ini, Tuhan berkata begini, aku tidak kepingin mengucapkan kata-kata itu, berkata aku tidak kenal kamu, hei pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kasihku, cintaku kepada mereka. Tapi aku adalah Tuhan yang adil. Aku datang bukan sebagai penyelamat, aku datang sebagai raja, sebagai hakim. Dan yang dihakimi pertama kali di kitab 1 Petrus adalah rumah Tuhan terlebih dahulu. Di situ aku tidak bisa menghindari. Keadilanku harus ditegakkan. Aku tidak bisa tidak berkata kepada mereka, hambaku atau anakku yang terus berbuat dosa. Dan aku berkata, aku tidak kenal kamu, hei pembuat kejahatan. Itu sisi Tuhan adil. Hari ini kita cuma dengar baik, penuh belas kasihan. Dia adil. Keluaran berkata, dia tidak pernah melepaskan kesalahan dan dosa kepada orang. Ada namanya sisi, namanya konsekuensi. Nah, saya ingin saudara melihat bagaimana gambar Tuhan yang utuh. Kalau kita hanya bicara masalah uang, nanti akhirnya kita berpikir Tuhan itu banker. Kita invest, kita dapat. Padahal korban itu bukan masalah investasi. Tapi korban itu adalah how we approach to God. Bagaimana kita bisa menghampiri Tuhan di ruang Maha Kudus dengan cara membawa korban. Di zaman dulu, pada saat zaman Tabernakel Musa, pada saat orang mau ketemu dengan Tuhan, ada satunya di depan pelataran, itu bukan di ruang kudus, di ruang pelataran. Ada satu tempat korban, mezbah yang cukup besar. Dan di situ setiap kali umat Tuhan mau ketemu dengan Tuhan, dia akan membawa sesuai dengan porsinya. Orang kaya harus bawa sapi. Orang menengah bawanya kambing domba. Orang miskin membawa merpati dan burung dara. Dan Tuhan, maminya, papa-papanya Tuhan Yesus, bawanya adalah burung merpati. Artinya kalau Tuhan Yesus lahir dari keluarga miskin. Dari korbannya sudah ketahuan. Ini korban untuk orang miskin. Nah, pada saat mereka sedang membawa korban seperti itu, sapi, entah domba, entah merpati, kita sebagai imam atau hamba Tuhan akan cek. Korban itu akan dilihat dulu terlebih dahulu. Dilihat apakah matanya ada yang buta tidak, telinganya ada yang tuli tidak, apakah badannya ada yang lumpuh tidak, apakah badannya ada yang cacat tidak, apakah berumur 1 tahun atau tidak, apakah korban ini betul-betul korban yang terbaik atau tidak. Disitulah imam atau hamba Tuhan akan berkata, korbanmu diterima, korbanmu ditolak. Setelah korban itu diterima dan sesuai dengan kriteria semua, kemudian akan dimasukkan ke dalam tempat mezbah. Dan di dalam mezbah itu kemudian dibakar. Dan kemudian naik di hadapan Tuhan. Dan kemudian Tuhan akan mencium bau korban itu, korban yang indah diindahkan, atau korban itu bau atau sting, atau tidak berkenan. Nah, pertanyaan saya gini, apakah Tuhan itu suka daging bakaran? Sehingga akhirnya membuat Tuhan berkata, aku mencium bau korban yang indah, karena steak, karena daging kambing domba. Bagaimana dengan orang miskin yang membawa burung merpati? Apakah baunya harum seperti daging steak atau daging sapi? Menurut saya enggak. Yang dicium dari Tuhan itu adalah pada saat orang itu sedang datang membawa korban kepada Tuhan. Itu yang dicium apa? Sikapnya. Dia benar-benar memberikan yang terbaik tidak?
Umur 1 tahun tidak. Ada cacatnya tidak. Ada spotnya tidak. Blameless tidak. Ada yang buta tidak. Ada yang lumpuh tidak. Ada yang cacat tidak. Sama dengan hari kita. Kita hari ini datang kepada Tuhan, ke gereja. Saya sudah ngajari jemaat dari 2 minggu yang lalu. Setiap kali engkau datang ke gereja, setiap kali engkau datang beribadah, engkau bukan ketemu relasi, engkau bukan ketemu teman, engkau bukan ketemu pendeta, engkau bukan ketemu hanya cuma nyanyi, tapi engkau mau ketemu Tuhan. Seperti orang Israel pada saat mereka membawa korban, mereka mau ketemu Tuhan. Nah, Tuhan nanti akan mencium bau korbanmu. Korbanmu itu berkenan pada saat ditemukan tidak bercacat, korban yang sulung, anak domba, laki, umur 1 tahun, dan tidak ada yang buta, tidak ada yang tuli, dan korbanmu itu tidak ada cacat, dibakar, dan sikap hati yang memberi yang terbaik itulah yang akhirnya dicium oleh Tuhan. Dari sikap hati kita, bagaimana cara kita memberi Tuhan itulah yang akan menentukan apakah korban kita diterima atau tidak. Ini untuk jemaat. Nah, sekarang kita lihat Kejadian 4 ayat 3-5. Ada satu korban yang dilakukan oleh Habel dan Kain. Itu contoh adalah tentang namanya membawa korban di hadapan Tuhan. Kejadian 4 ayat 3-5. Kejadian 4 ayat 3-5. Saudara bisa lihat di Kejadian 4 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Di sini dikatakan bahwa setelah beberapa waktu lamanya, kita berkata, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kejadian 4 ayat 3. Ya. Sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung. Kita berkata dari anak sulung. Kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel. Kita berkata, maka Tuhan mengindahkan Habel, satu dulu Habel, kemudian kita berkata, dan korban persembahannya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Jadi yang diindahkan, yang diperkenan, acceptable dalam bahasa Ibrani, dalam kitab Ibrani adalah yang di-acceptable, yang berkenan itu apa? Satu apa? Habel dulu, kemudian dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Bahasa Inggrisnya berkata, Kain dan korban persembahannya tidak direspek, ditolak oleh Tuhan. Jadi yang Tuhan lihat itu adalah Habel dulu, diperkenan, dan korban persembahannya. Kemudian apa yang dilihat? Kemudian Tuhan melihat korban Kain. Yang dilihat adalah Kainnya dulu, tidak diindahkan, ditolak. Dan kemudian apa? Korban persembahan. Nah, sebagai hamba Tuhan, setiap hari Minggu, kita menyiapkan firman. Cara saudara membawa firman, itu seperti orang membawa korban. Saudara persiapan tidak? Saudara kasih yang terbaik tidak? Saudara merenungkan firman tidak? Atau saudara asal-asalan? Sekarang pertanyaan ini. Kenapa korban Kain ditolak dan korban Habel diterima? Kenapa korban Kain Alkitab berkata rejected, ditolak, dan Tuhan tidak respect kepada korban Kain? Tapi korban Habel Tuhan menerima. Ada apa? Saya cukup merenungkan cukup lama untuk ini. Dan saya bertanya kepada Tuhan, kenapa korban Kain ditolak, dan korban Habel diterima? Ada apa dengan mereka? Ada apa dengan korban ini? Pertanyaannya adalah, bedanya di mana? Ya kan? Yang seringkali kita bertanya-tanya adalah, ada apa dengan setiap korban mereka sehingga sampai Tuhan menerima atau Tuhan menolak? Nah, sekarang saudara perhatikan, korban Habel adalah korban dari kambing domba. Oke, korban Kain adalah korban dari sayur dan buah. Kau tahu dari mana, Pak? Karena Alkitab berkata Kain memberi hasil dari pemberian dari tanah. Nah, sekarang saudara perhatikan. Adam itu hidup 930 tahun. Adam itu pada saat melahirkan Kain itu di umur 100 sekian.
Jadi dari umur 100 sekian sampai 930, Adam itu hidup bersama Kain dan Habel diperkirakan sekitar 700 atau 800 tahun. Jadi ya Bapak Ibu ya. Jadi Habel, Adam, dan Kain itu hidup sekitar 700 tahun atau 800 tahun. Disitulah Adam mempunyai kesempatan untuk bercerita kepada anak putranya. Ada seorang hamba Tuhan pernah melihat sebuah penglihatan. Saudara mau percaya atau tidak? Peristiwa Taman Eden itu bukan peristiwa hanya 1 tahun. Itu peristiwa diperkirakan hampir 7 tahun di taman itu. Jadi artinya Adam dan Hawa itu berjalan dengan Tuhan. Memberi nama-nama semua binatang. Mereka bergaul dengan semua binatang. Dan binatang di zaman sebelum kejatuhan manusia, binatang itu bisa bicara kepada manusia. Karena hari itu Hawa berbicara ngobrol dengan siapa? Dengan ular. Loh? Dia bisa berkomunikasi dengan ular. Dan itu ada sebuah kebiasaan dia bicara dengan ular sebelum ular ditunggangi oleh setan. Nah, dalam perjalanannya dia, Adam dan Hawa berjalan dengan Tuhan, sampai Alkitab berkata dia bisa mendengar bunyi langkah Tuhan yang sedang berjalan di dalam taman. Artinya hubungan Adam dan Hawa dan Tuhan itu sangat dekat. Karena hubungannya sangat dekat itulah yang membuat Adam dan Hawa kemudian dia berkata begini. Kita berkata, kemudian Tuhan itu pada saat melihat Adam dan Hawa bersembunyi, dia bertanya, kenapa engkau bersembunyi? Dia bertanya, ada apa? Bukankah selama ini kita berjalan bersama-sama, tidak ada yang kau tutupi, kau telanjang, dan kau tidak pernah ngerti bahwa kau telanjang? Setiap kita di hadapan Tuhan harus kelihatan telanjang. Secara hati kita tidak ada yang ditutupi. Tiba-tiba dia bersembunyi. Dosa membuat orang bersembunyi. Dosa membuat orang selalu menutupi. Dengan kebaikan, dengan pelayanan, dengan kesalehan, dengan khotbah, dengan apapun. Dosa selalu membuat orang ingin selalu menutupi dirinya. Nah, hari itu Tuhan melihat Adam dan Hawa bersembunyi. Kemudian dia tanya, ada apa engkau bersembunyi? Aku telanjang. Siapa yang memberitahu engkau telanjang? Aku makan buah. Kau pasti makan buah. Hari itu hubungan putus. Dan Tuhan waktu melihat Adam dan Hawa merasa tersakiti karena apa? Kemuliaan Tuhan itu membuat mereka kelihatan kotor. Karena dia makan sesuatu yang salah. Dia menyentuh sesuatu yang kudus. Dia menyentuh sesuatu yang tidak kudus dan menjadi tidak kudus. Pada saat makan buah terlarang itu. Dan Tuhan berkata, kau tidak bisa menutupi dengan pakaian, dengan tali tanaman. Tuhan potong binatang dan Tuhan berikan pakaian kepada Adam dan Hawa. Baru mereka bisa berdamai. Tapi konsekuensi dari dosa adalah mereka tetap dibuang keluar dari taman Eden. Itu bukan dengan tertawa. Pada saat Tuhan mengusir mereka dari taman Eden itu seperti orang yang sedikit papa kehilangan anaknya. Tapi konsekuensi harus jalan. Kau langgar, kau keluar. Tapi di situ sudah ada pendamaian. Begitu Adam dan Hawa melihat pakaian dari kulit binatang itu disembelih, darah tercurah. Adam mengerti, hanya dengan cara darah yang tercurah inilah aku bisa berdamai dengan Tuhan. Disitulah 800 tahun Adam bercerita kepada Kain dan Habel. Dan Kain dan Habel mengerti banget bagaimana menjalin hubungan untuk berjalan dengan Tuhan. Dengan cara apa? Korban dari darah yang tercurah. Udah ya, jelas. Kain Habel mendengar korban dari kambing domba darah yang tercurah. Sekarang lihat sikap Kain. Tiba-tiba Kain berkata gini, aku kalau memelihara kambing dan domba, aku nggak bisa makan. Karena zaman itu manusia belum makan daging. Manusia masih makan sayur dan buah. Ngapain aku kerja tidak bisa menghasilkan itu tidak bisa dimakan? Buat apa? Istilahnya begitu. Makanya akhirnya Kain memutuskan untuk menjadi seorang petani. Dia hidup dari tanah. Aku kan mau kerja untuk bisa aku makan. Habel lain. Aku ingin jalan dengan Tuhan. Aku ingin bertemu dengan Tuhan. Walaupun aku tidak bisa memakan dagingnya, tapi aku bisa membawa korban yang terbaik. Istilahnya begini, korban Kain cari yang gampang. Asal-asalan.
apa adanya. Tidak memberi yang terbaik. Bukan yang tidak bercacat. Tidak yang sulung. Tidak. Dia, misalnya kalau dia pendeta, ya stok apa adanya lah. Jemaat yang ngerti, tidak ngerti terserah. Kalau jemaat, aku mau datang ke gereja, ya biasalah, ketemu relasi lah. Aku mau main musik, ya biasalah main piano. Tanpa aku memberikan sebuah persiapan, kesungguhan, menyiapkan yang terbaik. Anak sulung, 1 tahun, laki-laki, tidak bercacat, tidak bernoda, dan dibawa ke Tuhan. Bukannya seperti itu. Makanya hari itu akhirnya Alkitab berkata apa? Tuhan menerima acceptable, menerima Habel dan korban persembahan. Kain dan korban persembahannya ditolak. Saudara bayangkan gini, di tabernakel Musa, tiba-tiba datanglah Kain. Di tempat korban bakaran, di pelataran korban bakaran, Kain membawa sayur dan buah dan diletakkan dan dibakar. Saudara ngerti perasaannya imam zaman itu. Kamu melanggar peraturan. Yang bisa dibawa sebagai burn offering, korban bakaran itu cuma 1. Kambing, domba, lembu, dan merpati. Dia bawa sayur dan buah. Ya suka aku tuh, aku mau ke gereja mau ngasih persembahan, suka aku tuh. Aku pendeta mau khotbah bagus tidak bagus, mau persiapan tidak persiapan, suka aku tuh. Kembali ke mana? Sikap. Oke. Jadi kita ini datang kepada Tuhan, kembalinya ke sikap. Kita ini membawa yang terbaik atau tidak, atau yang gampang, yang mudah, yang asal, yang biasa, yang nyaman, yang enak, tidak ribet. Udahlah, nggak usah ribet-ribet. Mau ketemu Tuhan kok ribet banget sih. Bawa kambing domba yang kaya tambah susah lagi. Saudara tahu, pada saat mereka bawa kambing domba dan sapi, orang kaya bawa sapi, orang menengah itu bawa kambing domba, orang miskin membawa merpati, itu setelah imam berkata, oke, tidak bercacat, itu yang nyembelih yang bawa korban. Bukan imam. Imam hanya menampung darahnya. Coba hari ini kita praktekkan di gereja. Besok ada korban bakaran di depan gereja, kalian bawa korban, sembelih sendiri. Menurut saya, jemaat gak ada yang datang. Kenapa Pak nggak mau datang ke gereja? Ribet Pak sekarang ke gereja, bawanya kambing, domba, nyembelih sendiri lagi. Apalagi yang kaya susah, bawanya sapi, nyembelih sendiri lagi. Seperti gereja zaman hari, ribet ke gereja. Itu sikap dulu. Saya sedang didik jemaat di tempat kami. Setiap kali engkau datang ke rumah Tuhan, kami sudah mulai ibadah dari bulan Juni tahun lalu. Setiap kali engkau datang ke rumah Tuhan, datang dengan sikap hati yang benar. Karena nanti ujungnya adalah korban yang sesungguhnya adalah apa? Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Dan firman buat apa? Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kita datang ke Tuhan itu asal, aku bawa persembahan supaya dapat gamdau. Salah. Korbanmu ditolak. Di depan Tuhan kita biasa berkata pada saat kau bawa persembahan, masukkan perpuluhan atau masukkan korban untuk mancing, dapat investasi di hidung Tuhan, sting, bau. Ya saya ngomong, mereka membawa korban dan bau di mataku. Korban kita ini berkenan jadi harum atau bau? Itu pertanyaan. Nah, sekarang saudara lihat, korban Kain itu bukan korban yang terbaik. Dia asal-asalan. Cari gampang, mudah, biasa, ya sudahlah, aku kerja sebagai petani ya. Harusnya kan bisa datang kepada adiknya, Dek, minta dong kambing dombamu, tak tukar dengan sayur dan buah. Tapi dia nggak mau. Dia tidak mau sulit, dia mau yang gampang, dia nggak mau ribet, dia nggak mau kotor, dia nggak mau lihat darah tercurah. Pokoknya gampang lah. Jemaat bisa begitu, pendeta juga begitu. Dan itu di depan mata Tuhan. Jahat. Pak, masa jahat? Nanti ada ayatnya. Kalau kita ini sebagai hamba Tuhan, setiap hari Minggu kita ini khotbah, kita tidak belajar memberi yang terbaik. Saya tidak bilang khotbah yang bagus. Kita tidak mempersiapkan diri kita.
tidak belajar memberi yang terbaik. Kita tidak menyediakan waktu kita untuk belajar. Tidak menyiapkan semua makanan untuk para jemaat kita memberi yang terbaik. Itu bau di mata Tuhan. Sekarang kita mau lihat bagaimana. Korban itu seperti apa, Pak? Nama korban, sacrifice, itu artinya adalah bloodshed, atau artinya darah tercurah. Kalau namanya korban itu adalah sesuatu yang sakit. Bukan sesuatu yang enak. Korban itu harus ada harga yang dibayar. Tidak bisa gratisan. Tidak bisa milih yang enak. Kadang tidak mudah, kadang sakit. Saya masih ingat waktu saya masih kuliah. Tiba-tiba saya waktu dari keluarga yang sederhana, saya ini punya satu-satunya motor. Saya masih kuliah itu untuk kuliah buat saya. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, berkata, aku minta motor. Pertama saya bawa motor. Tuhan berkata, aku minta motor. Oh, itu sakit. Itu bercucuran air mata. Kalau saya bilang berkata, berdarah-darah. Kenapa? Itu kaki saya untuk kuliah. Tiba-tiba Tuhan berkata, aku minta motor. Pak, Tuhan bisa ngomong. Oh, ngomong banget. Masalah persembahan, kalau ngomong jelas banget. Dan hari itu saya pergi ke gereja. Saya bukan pendeta, saya masih anak kuliah. Saya bawa STNK, saya bawa kunci, saya bawa BPKB, saya bawa maju ke depan ke altar. Hari itu kotak persembahan ditaruh di depan mimbar. Almarhum Petrus Agung taruh kotak persembahan. Dan saya taruh di situ. Nangis ya? Nangis. Setelah pulang karena itu motor saya sudah ngomong sama papa saya, ini motor saya yang beli, jadi Tuhan minta untuk berikan korban. Dan papa saya orangnya rohani. Apa-apa. Beri saja. Saya pulang ke rumah, tidak mendapat tanggapan yang bagus dari saudara-saudara saya. Dihina. Kemudian pikiran masuk di pikiran saya, nanti saya kuliah bagaimana, saya jalannya bagaimana, nggak punya motor, segala macam. Kamu terlalu fanatik, kamu terlalu ekstrim, kamu terlalu berani. Hari itu saya memutuskan, saya mau mengikut Tuhan, menjaga hubungan. How to approach Tuhan. Aku mau mendekati Tuhan. 1 tahun kemudian, mungkin 6 bulan atau 7 bulan kemudian, tiba-tiba ada orang beri saya mobil. Saya beli mobil, kemudian 3 bulan kemudian, Tuhan ngomong lagi sama saya, berikan mobil. Saya sampai bertanya, Tuhan itu apa butuh mobil sih? Surga kan kendaraannya lebih canggih. Ngapain dia minta mobil saya? Ngapain dia minta motor saya? Saya butuh. Hari itu saya nggak tahu. Hari ini saya tahu. Saya bawa mobil saya bawa kunci saya bawa STNK saya bawa BPKB saya datang maju ke depan, saya taruh di persembahan. Sakit apa? Ya sakit, tapi nggak sesakit yang di awal. Mancing enggak, Pak? Enggak. Hanya taat, ingin memberi saja yang terbaik. Kalau engkau datang kepadaku, jangan dengan tangan kosong. Karena ini adalah menjaga hubunganmu dengan Tuhan. Saya bawa mobil saya pikir selesai. Tapi ternyata saya baca hidup Abraham. Dia itu dari mesbah demi mesbah, keluar dari rumah orang tuanya, meninggalkan papa mamanya, meninggalkan Lot, dia tidak menerima tawaran Raja Sodom, terus dari mesbah demi mesbah demi mesbah demi mesbah, puncak mesbahnya adalah dia persembahkan Ishak. Dan itu perjalanan dia menjaga hubungan dengan Tuhan. Kenapa Tuhan minta harta? Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Tuhan mau hati kita absolut kepada Dia. Tidak kepada harta, tapi kepada Dia. Dan apa ya, saudara? Setelah berapa tahun kemudian, saya punya mobil, tiba-tiba saya punya simpanan uang, deposito, pemberian dari mertua. Tuhan ngomong, aku minta deposito. Saya bilang, Tuhan kok nggak berhenti ya? Motor sudah, mobil sudah. Tuhan ngomong lagi sama saya, aku minta deposito.
Terus saya sudah punya istri, saya berkata, ya istri saya harus setuju ke Tuhan. Itu uang persiapan untuk melahirkan. Kok diminta? Singkat cerita, akhirnya, saudara pernah dengar kesaksian saya bawa itu, saya masukkan di korban lagi. Sakit nggak? Sakit. Namanya korban itu sakit. Namanya korban yang terbaik itu adalah melukai. Gitu. Saudara harus tahu, setiap kali kau belajar memberi yang terbaik, sulung, laki, tidak bercacat, tidak buta, tidak ada kesalahan di telinga atau apa, tidak ada yang cacat, saudara memberi yang terbaik. Itu mengingatkan Bapa memberikan putranya yang terbaik, yaitu Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menyerahkan putranya yang tunggal, bahasanya only begotten son, satu-satunya putra yang terbaik yang dia miliki, dia persembahkan. Jadi kalau kita nih belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan, Bapak langsung teringat putranya, aku teringat Tuhan anakku yang pernah aku persembahkan. Sudah, deposito saya masukkan. Perjalanannya waktu lagi, apakah selesai? Sampai hari ini. Tapi saya pegang satu janji. Orang yang berani memberi yang terbaik, bahkan memberi dari kekurangannya, seperti janda Sarfat, dia memberikan tepung segenggam, itu adalah harga nyawanya. Nabi Elia berkata, berikan dulu kepadaku. Si janda berkata, ini makananku terakhir. Ini makanan anakku, Nabi. Setelah itu aku mati dan aku tidak bisa makan lagi. Dan Nabi berkata, berikan dulu kepadaku. Dan dengan rela hati, janda Sarfat ini membuatkan sebuah roti dari makanan terakhirnya, dari anaknya, diberikan kepada Nabi. Sejak dia berani memberikan yang sakit keluar dari hidupnya, itu gores nyawa dia dan anaknya. Alkitab berkata apa? 3,5 tahun janda dan putranya dipelihara Tuhan di masa kekeringan yang berat. Pertanyaan saya, di masa COVID ini, Tuhan pelihara kita nggak? Dan masa kekeringan. Kalau kita adalah umat hamba Tuhan, jemaat yang berani dari muda, kasih yang terbaik. Tuhan nggak pernah utang. Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya meminta-minta roti. Daud berkata, tidak pernah kulihat orang benar anak cucunya meminta-minta roti. Kenapa? Kita belajar memberi yang terbaik. Pemberian kita bukan untuk membuat kita miskin. Pemberian kita adalah untuk menjaga hubunganmu dengan Tuhan tetap terjaga dengan baik. Dan Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah berhutang. 1 Tawarik 21:24. Korban itu seperti apa sih, Pak? 1 Tawarik 21:24. Alkitab berkata, dan Daud menghitung jumlah Israel. Dan tulah turun. Ratusan ribu orang mati. Tuhan murka karena Daud menghitung pasukan dan bangsa Israel. Kemudian malaikat antara langit dan bumi sedang membawa pedang. Dan kemudian Daud diberitahu, kamu harus bawa korban untuk menghentikan semua tulah. Dan saudara tahu apa yang terjadi. Dan kemudian Daud pergi ke tempat pengirikan Arauna. Dan Daud berkata, tolong berikan aku kayu, berikan aku sapi, berikan aku api. Dan Arauna yang mempunyai pengirikan itu, tempat mesbah. Dia berkata, Raja, mesbah sudah aku siapkan, batu ada, kayu ada, sapi. Sapi itu adalah korban yang terbaik, karena paling mahal. Sapi sudah ada, kayu sudah ada, api sudah ada, batu untuk mesbah sudah ada. Dan raja bisa dapatkan dengan gratis, karena engkau adalah rajaku. Dan saya suka jawaban Daud. Ini orang yang kenal dengan Tuhan, ini orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Sudah tahu. Dan Alkitab berkata apa? I will, dalam 1 Tawarik 21:24 menuliskan berkata gini. No, dia berkata tidak. I will surely buy it. Saya akan membeli dengan full price. Aku akan bayar dengan harga penuh. Dan Daud berkata kepada Arauna, I will not take what is yours. Aku tidak pernah mau mengambil apa yang menjadi milikmu dan memberikan kepada Tuhan. Jadi
Dia tidak mau pakai uangnya orang lain untuk dipersembahkan ke Tuhan. Dia nggak mau. Namanya korban itu dari hidup, bukan dari miliknya orang lain. Jadi aku tidak mau ambil apa yang menjadi milikmu dan memberikan kepada Tuhan. Terus kata-kata ini bagus sekali. Dia berkata dalam kitab The King James, berkata, nor offer burnt offering, atau membawa korban bakaran with that cost me nothing. Aku tidak pernah membawa korban bakaran kepada Tuhan dengan tidak ada harganya. Setiap kali membawa korban, it full price, harga penuh. Dan itu harganya adalah segala semuanya. Ini orang yang kenal Tuhan. Dia tahu bagaimana menghampiri Tuhannya. Korban, saudara harus tahu, orang Jewish kental dengan namanya korban. Ada 5. Untuk apa, Pak? Untuk mendekati Tuhan. Jadi kalau orang Kristen jemaat berkata, ngomong duit lagi, itu orang nggak kenal Tuhan. Ya, karena uang, harta ini adalah cara kita untuk kita menghadap Tuhan. Dan Tuhan tidak lihat angka 1 miliar, 2 miliar. Dia mau dari yang terbaik dari hidup. Janda yang memberi 2 peser itu. Tuhan Yesus, saya suka. Ingat ya, perjanjian lama adalah bayang-bayang perjanjian baru. Di perjanjian lama, setiap kali orang bawa korban, imam ngecek. Matanya buta enggak? Telinganya hilang enggak? Ada berumur 1 tahun enggak? Laki enggak? Ada spotnya enggak? Ada cacatnya enggak? Imam melihat. Zaman Tuhan Yesus nongkrong di depan persembahan. Dilihat. Si kaya memberi itu. Terus saya lihat, Tuhan Yesus lihat yang miskin. Si miskin sama anaknya bawa 2 peser uang. Dia masuk. Seperti imam. Kemudian Tuhan Yesus ngomong apa? Yang kaya itu memberi dari kelebihan. Enggak semuanya. Itu bukan semuanya. Dia lebih sih. Dia memberi dari kelebihan. Tuhan Yesus bicara. Tapi yang miskin itu memberi dari kekurangannya. Dari seluruh nafkahnya. Uang 2.000 terakhir untuk makan. Dia taruh di persembahan. Dan Tuhan Yesus menguji. Aku cium bau yang harum. Tuhan tuh lihat. Saudara memberi dari kelebihan, sisa, asal, gampang, nggak mau ribet, seperti Kain. Atau seperti Habil, kau pelihara domba, tidak bisa kau makan, tidak kau bisa nikmati dagingnya, tapi obsesimu cuma satu, aku pelihara ini untuk korban. Tabung, ditabung terus. Untuk apa? Untuk Tuhan. Yang mana? Dan Tuhan itu mencari orang yang membawa korban dengan namanya harga yang dibayar. Daud tahu, aku tidak akan memberi kepada Tuhan gratis. Semua yang gratis tidak bisa dihargai. Tapi kalau kau membayar, kau akan menghargai. Kemudian Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuh sebagai persembahan, the living sacrifice, yang kudus, tubuhnya harus persembahkan kudus, berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Maaf nih, kita sebagai pelayan Tuhan, hidup kita asal-asalan, hidup kita cemar, hidup kita penuh kepahitan, hidup kita penuh kemarahan, hidup kita penuh dendam, hidup kita penuh kenajisan. Saudara persembahkan yang mana? Siapa yang nilai, Pak? Tuhan. Saya waktu khotbah ini minggu lalu, dari Sabtu minggu pagi, minggu sore. Saya di WA sama jemaat. Hari Sabtu itu tiba-tiba ada satu anak selesai saya khotbah, anak youth. Saya khotbah di youth. Saya khotbah di youth seperti khotbah di umum. Bahkan saya di youth itu lebih bisa buka semuanya. Saya nggak pernah khotbah di youth sama khotbah di umum saya bedakan. Oh, kalau yang youth itu anak-anak kecil, anak nggak punya duit, makanya saya khotbah salah-salah. Nggak, saya nggak pernah. Saya belajar dari almarhum. Khotbah di youth, khotbah di umum, nggak ada beda. Sama sikapnya, beri yang terbaik. Setelah saya khotbah, ada anak laki masuk ke kantor.
di gerindung saya. Nangis. Dia berkata, Pak, sehari ini sebetulnya hari ini saya sudah memutuskan setelah ibadah saya mau murtad. Saya mau tinggalkan Tuhan. Saya capek dengan hidup saya. Saya mau tinggalkan Tuhan. Nah, terus pada saat Bapak khotbah tentang persembahkan yang terbaik, saya baru sadar. Selama ini saya cuma asal-asalan. Saya tidak pernah datang ke gereja membawa yang terbaik. Saya tidak pernah melayani membawa yang terbaik. Ini pelayan Tuhan. Saya tidak pernah belajar memberikan yang the best kepada Tuhan. Saya bertobat, Pak. Terima kasih, Dr. Firman. Dah, terus minggu paginya ada satu anak perempuan cerita. Sepanjang hari Sabtu, Bapak khotbah di mimbar sampai selesai. Saya hanya berlutut, saya hanya menangis dan menangis dan menangis. Katanya, kenapa? Ternyata selama ini kalau saya datang ke gereja motivasi saya salah. Saya cari teman. Saya hanya nangis dan nangis, Tuhan ampuni saya. Saya ingin ketemu dengan Kau. Tapi sikap hati saya salah. Pertanyaan saya, saudara sebagai hamba Tuhan, setiap hari Minggu sudah bosan, sudah malas, sudah wegah, ketemu orang yang sama, yang nyakiti, atau sudah berkata, Tuhan, walaupun jemaatku nyakiti aku, walaupun jemaatku nuduh yang tidak benar, walaupun jemaatku memfitnah aku belajar memberi yang terbaik. Yang mana? Korban. Ya. Nggak pedulilah. Mereka mau 2, 3 orang, 4, 5 orang di depan saya. 10 orang, 20 orang, 15 orang. Aku hari ini sedang membawa korban persembahan di hadapan Tuhan. Dan aku memberi yang terbaik. Dan aku tidak mau bercacat, tidak mau bercela, yang kudus dan yang berkenan. Umur setahun, laki-laki, beri yang ke Tuhan. Itu naik, saudara. Dan menjadi dupa yang baru. Yang mana? Teruskan ya, sebenarnya. Sekarang, korban itu adalah hidup kita. Ya. Saudara harus belajar bahwa sikap kita itu menentukan korban itu ditolak atau korban itu diterima. Saat bawa korban, imam melihat korban saudari cacat atau tidak. Sekarang pertanyaan saya gini, sekarang kalau Alkitab berkata salahnya orang membawa, saya waktu itu tanya sama staf, jahatnya Kain itu di mana? Saya tanya sama staf. Ya nggak ada jahat-jahatnya ya waktu dia membunuh. Sebelum membunuh, jahatnya di mana? Saya tanya sama staf. Karena Alkitab menulis, sebelum membunuh dia itu sudah dikatakan jahat. Jahatnya Kain itu di mana? Semua staf tanya 10 orang, 15 orang jawab, ya orang bawa persembahan tidak ada yang salah. Jahatnya orang bawa persembahan oh jahat. Boro-boro bawa persembahan. Daripada tidak bawa persembahan, menurut saya Kain nggak jahat. Jahatnya setelah dia membunuh. Tidak. Alkitab menulis, sebelum dia membunuh adiknya, dia didapati jahat. Di mana, Pak? Jahatnya. Alkitab tidak pernah menulis tentang hidup Kain, kecuali satu, tentang korban. Jadi korban Kain di mata Tuhan itu jahat. Makanya ditolak, makanya tidak diindahkan, makanya tidak terima. Kenapa, Pak? Asal-asalan. Gampang. Nggak mau sulit. Yang mudah. Nggak ribet. Itu jahat di mata Tuhan. Kamu tidak belajar memberi yang terbaik. Oke. Sekarang lihat Yudas 1 ayat 11. Celakalah mereka. Yudas itu kita tentang akhir zaman. Yudas 1 ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuhkan. Jalannya kayak apa? Cuma 2. Bawa korban dan membunuh. Dan kitab Yudas, kitab terakhir sebelum Wahyu berkata, pasal 1 ayat 11 berkata, celaka mereka yang mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Jadi kalau kita ini melihat Kain, cara kita memberi persembahan, Yudas 1 ayat 11, Pak. Cara memberi kita persembahan seperti Kain. Kita berapa? Celaka. Jadi yang kita bisa pelajari dari Kain apa? Persembahannya. Persembahannya apa, Pak? Persembahan yang ditolak.
Nah, sekarang saya mau cerita nih kepada Bapak Ibu ini mungkin sangat keras nih ceritanya, tapi saya terwarning. Saya sangat terwarning tuh apa ya? Terperingati dengan kesaksian ini. Bapak Ibu pernah dengar namanya almarhum Kenneth E. Hagin? Pernah ya? Bapak Kenneth Hagin itu setelah dia 15 tahun dia pelayanan, 15 tahun dia pelayanan, tiba-tiba setelah dia khotbah turun dari mimbar, stepnya tuh apa, tangganya tuh nggak terlalu tinggi. Bapak Kenneth Hagin tuh turun terplecok, jatuh, terus lengannya dislokasi. Dislokasi itu salah posisi, sakitan. Dia kesakitan luar biasa. Ini peringatan para hamba Tuhan. Saya nggak cuma ngomongin saudara, tapi ngomongin diri saya. Saya mengingatkan diri saya. Jatuh, terplecok, dislokasi. Di tempat tidur itu dia bertanya pada Tuhan, Tuhan, salahku di mana? Kenapa kok izinkan kakiku dislokasi? Lokasinya miring. Terus Tuhan bicara, nggak ada yang patah. Nggak ada yang patah. Tapi hari ini aku membuat sebuah peringatan kepada. Apa Tuhan? Aku akan sembuhkan sakitmu dengan cara medis, tapi aku akan tinggalkan 1% kesakitan di tangan. Terus dia bertanya, kenapa Tuhan? Untuk mengingatkan kamu. Mengingatkan tentang apa? Terus Tuhan bicara kepada, nah, mulai hari ini, kamu harus masuk dalam panggilanmu dan masuk dalam kehendak Bapa. Loh, mulai hari ini. Maksudnya Tuhan mulai hari ini, aku masuk dalam panggilan. Panggilanku ini apa? Karena aku pendeta. Panggilanmu adalah nabi. Dan mengajar adalah kedua. Tapi panggilanmu sebagai nabi menyampaikan suara Tuhan kepada umat, itulah panggilanmu yang pertama. Terus Bapak Kenneth E. Hagin ini protes. Ya Tuhan, lah aku 15 tahun jadi gembala, gembalakan jemaat. Nah itu piye? Tuhan berkata, tidak aku hitung. Itu seperti kayu jerami yang diuji dengan api dan terbakar. Wah, dia shock. Tidak dihitung Tuhan, tidak. Kenapa tidak dihitung? Bukankah aku juga melayani kau sebagai gembala? Terus Tuhan mengucap, ini ucapan yang membuat saya agak takut. Tuhan bicara kepada Bapak Kenneth Hagin, selama ini kamu mengerjakan sesuai dengan kemauanmu, bukan kemauanku. Tuhan maunya apa? Mau adalah engkau adalah penyambung lidah, suara kenabian, menyampaikan pesan Tuhan kepada umat dan kepada dunia. Ngajar itu bukan bagian. Makanya Bapak Ibu, para hamba Tuhan dengan baik, jangan iri dengan hamba Tuhan lain. Terus gimana Pak? Kerjakan apa yang menjadi bagianmu yang Tuhan perintahkan dalam hidupmu. Titik. Tidak usah ikut-ikutan pendeta lain. Begitu Tuhan bicara kepada Bapak Kenneth Hagin, seperti itu. Dia bertobat, dia berlutut. Hari ini nak, aku akan sembuhkan lukamu. Tapi ingat baik-baik. Aku akan tinggalkan 1% kesakitan di tanganmu. Setiap kali kamu keluar dari jalurku, dari kehendak Bapamu, kesakitan ini akan muncul. Dan hari ini kita mengenal Bapak Kenneth Hagin dari sejak dia bertobat sampai dia meninggal. Dia nggak pernah sakit, demam pun tidak pernah. Kecuali cuma satu, dia jatuh dan tangannya dislokasi. Demam pun tidak. Padahal waktu kecil dia sakit TBC. Tuhan sembuhkan dia. Dari dia lahir disembuhkan TBC sampai beliau meninggal. Tidak pernah satu penyakit pun menyentuh dia. Apa? Dia masuk dalam panggilan.
Jadi kita tidak usah peduli pendeta itu mau buat apa, hebatnya kayak apa, jumlah jemaatnya besarnya seperti apa. Saya sangat peduli. Gak usah ingin jadi seperti pendeta lain. Saya nggak pernah ingin jadi seperti Petrus Agung. Karena panggilan saya bukan seperti Petrus Agung. Bapak Petrus Agung. Saya menghormati beliau. Tapi setiap kita itu punya namanya calling dan panggilan. Dan pertanyaannya adalah, sudahkah kau lakukan yang terbaik? Sudahkah kau berikan yang terbaik buat Tuhan? Jangan-jangan korban kita ditolak. Jangan-jangan pelayanan kita sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan tidak diterima dan bau di hadapan Tuhan. Contoh yang lain, Pak. Selain Kain, siapa yang salah membawa korban? Contoh kedua adalah Saul. Saul salah membawa korban. Padahal dia harus menunggu Samuel. Dia mempersembahkan korban. Ujungnya apa? Sampai hari matinya Saul ingin membunuh Daud. Sampai Saul bunuh diri. Kenapa Tuhan selalu berurusan dengan korban persembahan dalam hidup kita? Karena dia sedang ingin menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa sih Pak? Bapak diminta motornya, minta mobilnya, minta depositonya. Apa sih yang sedang Tuhan kejar dari hidup Bapak? Tuhan sedang memotong dari akar semua kejahatan, yaitu cinta akan uang dalam hidup saya. Saya waktu korban ini ada seorang teman dari Solo berkata, Pak, berarti kalau kita membawa korban itu sebetulnya sebuah kehormatan ya. Ya, betul. Itu kata-kata yang tepat. Saat kau membawa korban, bawa persembahan itulah sebuah kehormatan kita bisa memberi kepada Tuhan. Nggak sebanding. Tuhan Yesus digebukin, mati, dilecehkan, ditelanjangi, habis, dipukul, dan remuk, hancur. Tidak bisa dikenali seperti manusia lagi kata kita biasa ya. Dia beri yang terbaik. Masa kita memberi asal-asalan, cuma ngasih persembahan, hitung-hitungan, ngitung, kayak berapa, nggak cukup, dan segala macam. Tidak diperkenan Tuhan. Belajar memberi yang terbaik. Pada saat kita belajar memberi yang terbaik, saya tidak mau pamer di pandemi ini. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama istri saya, beri deposito, itu uang warisan, itu lembar. Pandemi, kasih ke Tuhan. Dengan gampangnya dia ambil aja satu lembar. Kenapa Pak gitu? To maintain, menjaga hubungan kita kepada Tuhan. Saya sudah enggak lagi sekarang kalau ngasih persembahan mikir nanti menuai apa ya, enggak mikir. Oh nanti kalau saya menabur, saya dapat mobil, menabur, saya dapat motor, saya menabur, dapat rumah. Salah. Kita membawa korban adalah untuk menjaga hubungan kita kepada Tuhan. Setiap kali engkau datang kepadaku, firman berkata apa? Jangan dengan tangan kosong. Itu yang pertama, saudara. Kali zaman sekarang kan orang kalau kasih persembahan perpuluhan itu kan dari M-Banking. Dulu kalau kita ngasih persembahan, pokoknya kasih perpuluhan potong 1/10 M-Banking, selesai. Sekarang cara saya memberi berbeda. Saya pegang HP saya ngomong ke Tuhan, Tuhan, ini perpuluhan, ini persembahan yang terbaik. Tidak terpaksa Tuhan. Karena kita berkata apa? Freely give. Harus dengan hati yang rela. Tidak pernah aku terpaksa, aku nggak hitung-hitungan, aku kasih yang terbaik. Baru saya banking sebagai korban di hadapan. Saudara ngasih korban, terpaksa. Tidak pernah. Saudara ngasih korban, hitung-hitungan, tidak pernah. Bau. Percuma. Jadi, sikap kita ini harus benar. Yang membuat dicium Tuhan bau harum atau bau busuk adalah ternyata sikap hati kita, cara memberi. Dalam melayani itu sikapnya terpaksa saya jadi pendeta sudah bertahun-tahun, sudah tidak dihitung. Seperti Kenneth Hagin, tidak dihitung. Kasih yang terbaik. Terbaik itu bukan 100 miliar. Enggak. Terbaik itu tepung segenggam makanan terakhir. Terbaik itu semuanya.
dari janda dengan 2 peser uang. Almarhum Petrus Agung selalu ngomong sama saya gitu. Dalam gereja kami, pada saat mereka ngasih uang persembahan, masuk dalam kantong, ditaruhkan di amplop. Begitu saya menemukan duit 2.000 dalam amplop. Sama itu 100 juta, 500 juta, 700 juta, atau ini 2.000 dalam amplop. Saya masih ingat omongan beliau. Saya paling takut memegang duit yang 2.000. Saya paling takut. Kenapa? Karena saya takut ini adalah uang terakhirnya dia. Dari janda Sarfat. Saya paling takut ini adalah uang terakhirnya dari janda miskin dan anaknya yang membeli 2 peser. Saya takut. Begitu saya berkata, alah 2.000, wah cuma 2.000 buat parkir. Sikap hati saya salah. Dan saya tidak akan bisa diberkati. Saya akan simpan uang ini, persembahan ini, uang 2.000, bisa masuk dalam kotak saya, bisa berbulan-bulan. Sambil saya tanya Tuhan, untuk apa Tuhan? Jangan sampai sikap hatiku salah. Saya mau tanya Bapak Ibu Pendeta, kita terima persembahan, uang banyak, sama uang 2.000, sikap hati kita bagaimana? Begitu kita berkata, 2.000. Sejak peristiwa pelajaran itu, setiap kali saya terima persembahan, saya takut. Karena itu bisa makanan terakhir dari janda yang di tangan saudara di Nabi Elia. Dan kau tidak boleh salah treatment, salah memperlakukan di depan Tuhan. Salah, nak. Ini adalah uang terakhirnya dia. Seluruh nafkahnya dipersembahkan kepadamu. Engkau sebagai hamba dan imamku, engkau menghina persembahanku. Kita ditolak. Saudara, jadi belajar memberi persembahan kepada Tuhan. Sikap itu yang penting. Saul sikapnya salah. Dia dipotong dan dibuang pada saat dia membawa korban. Dia takut kehilangan rakyat. Dia takut kalah perang. Makanya dia membawa korban yang bukan jabatannya. Dia dipotong dan dibuang. Kain salah membawa korban. Dia jadi pelarian. Sampai dihunting, sampai minta tanda di dahinya. Diberi tanda oleh Tuhan. Dia takut dibunuh. Ananias dan Safira salah membawa korban. Dia mendustai Roh Kudus. Dia mati dibunuh Tuhan. Orang Israel membawa korban lembu emas. Kekudusan Tuhan terus dan dibunuh dan mereka mati. Satu kali ini cerita menarik. Saya harap memberkati saudara. Satu kali ada seorang ibu, dia mempunyai 2 orang anak. Ini kejadian di India. Ibu ini datang kepada seorang dukun, orang pintar lah. Dia berkata begini, Tuhan, saya ini hidup usia susah, miskin dan menderita. Apa yang harus aku lakukan? Terus kemudian dukun ini berkata, bawa korban di pinggir sungai. Nah, terus ibu ini membawa 2 anaknya, masih kecil, di pinggir sungai. Ini di India. Pinggir sungai. Ada seorang misionaris itu lewat. Pada saat misionaris itu lewat, dia lihat ibu ini membawa kedua anaknya, dan kemudian dia nangis-nangis. Kemudian si misionaris tanya sama ibu ini, kamu kok nangis kenapa? Dia diam, tidak mau jawab. Dia nangis terus. Terus dia lihat anaknya 1, lihat anaknya 2, dia hanya nangis. Kemudian misionaris karena ada urusan di seberang sungai itu, di desa itu, dia hanya nyebrang pakai jembatan. Dia nyebrang. Dia ada urusan di situ, entah Injil entah apa, selesai misionaris balik. Pada saat dia balik, lihat ibu itu masih menangis dengan tersedak-sedak sangat. Nangisnya lebih menjadi-jadi. Terus dia tanya, ibu kenapa? Tiba-tiba ibu ini berkata, aku habis mempersembahkan putraku. Misionaris shock. Dia, oh iya, anaknya tinggal 1. Itu apa? Karena dukunku berkata, aku harus kasih persembahan dari putra. Jadi anaknya dicemplungin di sungai. Dan dia nangis terus.
Terus misionaris ini iseng ngomong gini, Bu, tadi kan aku lihat anakmu dua. Yang satu ini badannya sehat, yang satunya badannya cacat. Misionaris ini iseng ngomong gini, kenapa kamu tidak beri yang cacat? Kenapa kamu beri yang sehat? Saudara, ibu ini berdiri dengan marah, dengan mata menanar berkata, kamu tahu nggak? Kalau engkau bawa persembahan kepada Tuhan, jangan pernah kasih persembahan yang cacat. Beri yang terbaik. Dan aku berikan korban yang terbaik. Dari putraku yang terbaik. Aku beri. Saudara, ini bukan anak Tuhan. Walaupun korbannya salah. Si korban manusia kan nggak boleh. Tapi mau coba, saya coba mau jelaskan kenapa korban Kain ditolak. Yang pertama sudah, dia tidak memberi yang terbaik. Tapi kemudian saya tanya sama Tuhan lagi, Tuhan, kenapa korban Kain ditolak dan orangnya ditolak? Ketika Tuhan ngomong sama saya, kamu buka nama Kain tuh, arti Kain. Begitu saya buka nama arti Kain, saudara, apa yang terjadi? Nama Kain artinya adalah possession, milik, kepemilikan, ownership. Jadi Kain itu korbannya ada ini, hasil jeripayahnya. Ya, Bapak Ibu pernah dengar ya? Dulu saya pernah diajar tentang namanya steward. Steward itu adalah pengelola. Saudara berkata ini, orang yang namanya steward bendahara itu adalah orang yang bendahara itu tidak memiliki uang. Betul? Tapi dia hanya mengelola uang. Nah, kenapa korban Kain itu ditolak? Karena dia merasa satu memiliki hartaku, jeripayahku, keringatku, aku yang merintis dari awal gereja ini, aku yang mengusahakannya, aku yang kerja keras, aku yang banting tulang, aku yang merintis gereja dari awal, aku yang mengawali, aku yang memulai, aku yang membiayai gereja, aku yang menaruh korban yang terbesar buat gereja ini. Atau kalau jemaat berkata, aku adalah donatur yang terbesar dari gereja, jadi saudara merasa aku ini adalah founder, aku adalah pendiri dari gereja ini, jadi ini gereja adalah milikku. Itu nama Kain. Artinya adalah possession, kepemilikan, atau artinya adalah ownership. Nah, sekarang pertanyaan ini. Kalau kita ini merasa bahwa yang kita punya hari-hari ini adalah milik kita, rumah, mobil, gereja yang kita rintis, pelayanan, gereja yang sudah dari kecil kita korban begitu banyak, dan akhirnya jemaat yang puluhan ribu, dan kemudian kita merasa bahwa aku nih yang merintis, aku yang memulai, aku yang membangun, harus jatuh ke tangan anakku. Itu artinya possession, kepemilikan. Begitu kita membawa korban yang merasa bahwa ini milikku, saya masih ingat almarhum berkata, setiap kali Tuhan memberi sesuatu di tanganmu, jangan digenggam terlalu erat. Entah ini gereja, entah ini rumah, entah ini mobil, entah ini harta. Kalau kamu genggam terlalu erat, begitu Tuhan minta, dia akan buka tanganmu demi satu dengan sangat kesakitan karena kamu menggenggam terlalu erat. Tuhan akan membuka dengan sangat sakit dan kau merasa, Tuhan jangan, aku yang rintis, aku yang mulai, aku yang bayar harga, ini milikku. Begitu diminta, kita akan marah. Saudara, sikap kita bagaimana? Namanya steward atau bendahara atau pengelola. Seorang pengelola tidak pernah merasa memiliki apa yang Tuhan beri dalam hidup. Betul? Ini gereja saya, bukan. Gereja itu, saya sama Pak Victor, saya berkata, Pak Victor, kita mulai gereja sudah 4 tahun, 5 tahun ini. Tuhan memberkati, kami sudah punya 3 gedung.
Tuhan mempercayakan kami 3 gedung. Berkata, ini bukan gedung kita, ini bukan milik kita, ini bukan untuk diwariskan kepada anak cucu kita. Ini adalah pekerjaan Tuhan, ini adalah uang korban jemaat, ini Tuhan yang memberi, Tuhan bisa memberi, seperti Ayub berkata, Tuhan memberi aku pada saat aku lahir telanjang, aku pulang pun akan telanjang. Ini bukan milik kita, ini adalah milik Tuhan. Jadi Tuhan yang memberi, Tuhan bisa mengambil. Saya punya bendahara. Bu, tolong transfer uang sekian ratus juta. Bisa nggak bendahara saya berkata begini? Oh, tidak bisa, Pak. Bapak nggak bisa perintah saya. Padahal saya atasannya. Ibu kan bendahara. Walaupun saya bendahara, walaupun ini bukan uang saya, tidak bisa, saya nggak mau. Saya pecat. Kamu di bendahara sama bos disuruh perintah transfer, nggak mau transfer. Kenapa aku nggak mau? Oh, ini kan milik kita, milik jemaat. Misalnya nggak bisa. Kalau engkau merasa memiliki, kau tidak akan merasa melepaskan. Tapi kalau engkau tidak merasa memiliki, dan itu bukan punyamu, itu punya Tuhan. Begitu diminta, engkau akan berikan. Tuh. Nah, hari ini sikap hati kita seperti apa? Memiliki atau tidak memiliki? Contoh nih, saya tanya contoh yang kedua. Pada saat kami keluar dari gereja, ada seorang hamba Tuhan senior. Dia berkata begini sama kami, berdua. Sama saya, sama Pak Firman. Hamba Tuhan senior ini berkata begini, loh, kamu tuh keluar dari gereja. Sejak kamu merintis gereja dengan Bapak Petrus Agung itu dari tahun 91. Dari gereja, jemaat cuma 25. Terus tahun 2016, gereja itu sudah mencapai 19 hektar. Jemaat sudah mencapai 20.000. Tanah begitu besar, ada rumah sakit, ada sekolah 2, ada dapur umum, ada pusat terapis, ada mobil, ada LPK, ada LBH, ada lapangan bola, lapangan basket, komplit. Terus kemudian Mbak Tuhan senior berkata, saat kamu keluar itu kamu bawa apa? Saya jawab, kami nggak bawa apa-apa. Yang benar kan? Enggak. Pesangon? Enggak. Kamu berapa lama ikut Petrus Agung? 28 tahun. 1 rupiah pun nggak bawa? Tidak. 250 juta nggak bawa? Tidak. Satu tanah kapling bawa nggak? Tidak. Bahkan yang kami bawa adalah cerita bahwa kami menilap duit pikir 1 miliar 1 orang. Dibuatkan cerita kami. Terus hamba Tuhan berkata, kamu tuh salah. Harusnya kamu tuh minimal minta separuh minimal dari apa yang pernah kamu rintis. Masa kamu keluar dengan tangan kosong? Tidak membawa apa. Sudah saya beritahu. Hari ini saya bersyukur saya tidak dapat apa-apa. Saya tidak dapat pesangon. Saya tidak dapat 1 hektar tanah. Saya tidak dapat gedung. Saya tidak dapat uang. Saya bersyukur kenapa? Karena Tuhan menjadi reward saya. Upah saya. Gereja kami baru 4 tahun. Tiba-tiba Tuhan sudah bangunkan kami 3 gedung. Panti asuhan kami sudah 3 lantai. Sudah jadi dipakai. Kantor 3 lantai. Sekolah 4 lantai. Sudah selesai. Kok bisa, Pak? Kenapa? Karena kami tidak pernah merasa memiliki. Saya tidak pernah merasa saya yang ngerintis dari awal. Saya berhak dapat pesangon. Saya berhak dapat uang. Saya dapat berhak jatah. Saya founder. Saya nggak pernah merasa. Kami keluar dengan tangan kosong. Tidak membawa apa-apa. Dan hari ini Tuhan menjadi provider kami. Menjadi penyedia kami. Kenapa? Nama Kain artinya apa? Tidak pernah merasa memiliki. Karena semua artinya adalah kepunyaan Tuhan. Nama Kain artinya adalah possession. Merasa memiliki. Kalau saudara mau diperkenan Tuhan, jangan pernah merasa memiliki. Itu bukan punyamu. Itu punya Tuhan. Dia yang memberi. Dia bisa mengambil sewaktu-waktu. Jangan pernah merasa ini punyaku. Habis. 1 Yohanes 3 ayat 12.
Ayat terakhir. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Saudara bayangkan. 1 Yohanes 3:12 berkata bahwa Kain itu berasal dari si jahat. Dan yang membunuh adiknya. Jadi dia jahat dulu, baru dia membunuh adik. Jahatnya di mana, Pak? Dari korbannya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya adalah jahat. Ya, itu lihat ayat 12. Sebab, saya ulang lagi ya, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat. Saudara ketahui terjemahan kata perbuatannya jahat. Full of labor. Penuh jerih payah dan lelah dan keringat. Dan perbuatan adiknya benar. Kalau kita merasa bahwa aku yang memulai. Aku yang merintis. Aku yang kerja keras. Aku yang berbuat seperti ini jadi seperti ini. Disitulah nama arti kata Kain, possession. Atau artinya adalah milikku. Tapi kalau kita berkata semua Tuhan, Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Di situ saudara akan lihat bahwa tangan Tuhan akan turun dalam hidup saudara. Jadi, apa yang harus kita pelajari hari ini? Jangan pernah membawa korban seperti Kain. 1, korban asal-asalan. 2 adalah korban yang merasa itu adalah milikku, kepunyaanku. Tapi semua adalah milik Tuhan. Dan kembali kepada Tuhan. Dia yang memberi, dia yang bisa mengambil. Hari ini saudara harus tanamkan, ini bukan gerejaku, ini gerejanya Tuhan. Tuhan bisa kirim siapapun untuk menggantikan kita. Karena itu bukan milik kita, itu milik Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Untuk ya kita tahu Pak Hengki bahwa sebuah offering kesulungan yang terbaik itu ya Yesus sebagai keteladanan. Ya Bapa di surga memberikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu adalah persembahan yang sejati, yang terbaik. Nah, kembali lagi apa yang hambanya sampaikan Pak Hengki, respon sikap hati itu yang mengambil dasar dari semua persembahan, itu dasar hati kita. Ketika kita memberi, adakah pemberian kita ada kadar cinta kita? Memberi sesuatu offering itu memberi persembahan kepada yang menerima, yaitu Tuhan kita, Adonai kita, Tuhan kita, kekasih jiwa kita, apalagi mempersembahkan kepada Raja segala Raja. Kalau nggak salah Pak Hengki, setiap orang dulu tradisinya kalau menghadap Raja mesti bawa offering kan ya Pak ya? Harus bawa Mesti upeti. Itu adalah sebuah Keharusan. Keharusan, kewajiban ya, betul ya? Kalau menghadap raja ya. Gimana Pak? Kalau menghadap raja harus membawa upeti. Upeti ya. Alkitab berkata kalau mau datang menghadap Tuhan jangan dengan tangan kosong. Apakah di dalam makna kekristenan kita kan datang kepada Raja segala Raja? Memaknainya bagaimana Pak Hengki? Jadi setiap kali kita datang kepada Tuhan, tidak boleh kita tuh membawa tangan kosong dari ini. Asal. Kembalinya itu kan sikap korban itu adalah persembahan korban yang kudus yang berkenan adalah tubuhmu. Satu tubuh. Kudus berkenan, itu adalah ibadah yang sejati. Jadi kalau datang ibadah, ketemu Tuhan, kita tuh tidak boleh asal-asalan, sudahlah mau enaknya, gampangnya, mudahnya, tidak mau bayar harganya. Satu itu. Yang kedua adalah membawa korban persembahan. Jadi jangan berkata, wow, uang lagi salah. Kita tidak bisa menghadap Raja tanpa membawa sesuatu. Tuhan nggak lihat nilai jumlahnya. Tuhan lihat sikap hatinya. Ya. Berarti kadang-kadang dalam persembahan itu
ada kalanya bukan uang yang cemplung, tapi STNK dimasukin ke dalam. Sudah itu rasa STNK-nya hilang, dia cari ke gereja, ke benara. Mungkin kecemplung di dalam. Bukan dicemplungin ya, Pak ya? STNK sepeda motornya masuk ke dalam. Itu saya tarik kembali, itu salah katanya. Oke lah. Jadi anyhow, ada pertanyaan nih Pak Hengki. Pak, saya mau bertanya, firman Tuhan berkata, kalau kita sebagai anak-anaknya harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang sejati dan yang kudus atau yang tidak bercacat. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana dengan orang yang contohnya merokok, minum minuman keras, dan lain-lain. Kalau mereka mempersembahkan tubuh mereka kepada Tuhan, apakah itu termasuk persembahan yang terbaik atau sebaliknya? Penilaian begini, kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita dengan cara kita rokok, kita minum, kita datang kepada Tuhan dengan cara sikap seperti itu, kita salah. Ya, kita sebagai hamba Tuhan. Jemaat pun sebetulnya juga salah. Tapi apa kita menilai mereka? Saya mau tanya, hak kita apa? Siapa hakimnya? Siapa yang menentukan korban kita ini berkenan atau tidak berkenan? Tuhan. Ya kalau itu adalah orang yang baru bertobat, belum pernah kenal jalan Tuhan, dia lagi mabuk, dia lagi merokok, dia masih ngedrak, datang ke gereja, dia ketemu Tuhan, apakah salah? Betul? Ya. Tapi kalau kita sebagai pelayan, zaman dulu setiap hari pelayan untuk naik mimbar, mempersembahkan korban, masuk ruang kudus, apalagi ruang maha kudus. Kalau kita tidak kudus, mati. Ya. Jadi kita ini menguduskan diri nggak untuk mempersiapkan sebuah perjumpaan, service to God, melayani Tuhan. Kita ini persiapan nggak? Kita menguduskan diri nggak? Kita berpuasa nggak? Kita berdoa tidak? Itu yang Tuhan nilai sebagai para pelayan. Allah nggak usah berdoa, nggak usah baca Alkitab, nggak usah belajar, dinilai. Asal-asalan, Kain. Oke, ini Tapi ada kalau pertanyaan dari Ibu Minarni. Udah selesai? sudah. Oke. Apakah rahasia dasar memiliki hati yang tidak posesif seperti Kain? Rahasianya gimana, Pak? Saya kasih, sebenarnya cerita saya itu belum selesai. Saya suatu kali di saat di gereja lama itu saya kedatangan jemaat masuk ke kantor saya nangis. Dia bawa kunci, bawa STNK, bawa BPKB, bawa mobil. Terus dia berkata gini, Pak, saya bawa korban persembahan. Udahlah, kamu tuh penipu. Karena saya tahu dia nipu. Dia nipu uang jemaat, dia ngambil segala macam. Udahlah, saya tidak percaya sama kamu. Terus dia cerita hidupnya. Memang betul. Uang bapak saya ambil 10 juta, uang ini 40 juta. Saya utang sana Anda bayar. Sampai akhirnya saya diusir dari rumah sama mama saya tidur di SPBU. Di situ saya tidak bisa berharap apa-apa lagi. Saya ke rumah saudara saya ditolak, karena ini orang tukang hutang. Semua bank blacklist saya. Orang tua ngusir saya. Tapi karena kebaikan orang tua, akhirnya saya boleh pulang, bisa ditidurkan di belakang, di kamar pembantu. Ini orang sudah dewasa, sudah punya istri. Disitulah saya bertobat dan saya cari Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya berdosa, saya jahat, dan saya bertobat. Selama 1 tahun, saya hanya berdoa, saya bangun jam 2, saya baca Alkitab, saya menangis, saya bertobat. 1 tahun, saya kirim lamaran kerja. Tidak ada pun satu pun perusahaan yang menerima saya. Saya terus lamar, tapi nggak ada yang mau. Tapi kerjaan saya tiap hari cuma baca Alkitab, terus saya habiskan baca Alkitab, dengar pujian, bangun jam 2, berdoa, terus sampai 1 tahun. Ini pengusaha. 1 tahun kemudian, tiba-tiba Tuhan jawab doa saya. Ada raksasa dari China cari saya. Bangunkan saya pabrik. Saya bangunkan pabrik, digelontor duit sekian puluh atau ratus miliar. Saya bangunkan dia. Tiba-tiba saya naik lagi.
Begitu saya naik, semua hutang-hutang yang pernah saya hutang, saya bayar semua. Termasuk utang yang uangnya sekolah yang pernah diambil sama dia. Diganti 2 kali lipat. Orang yang pernah dia peras kembalikan 3 kali lipat. Kembalikan semua. Jadi sakit. Hari ini dia datang membawa kunci dan mobil dan STNK dan BPKB. Saya tanya, ini untuk siapa? Tuhan ngomong sama saya, Pak. Ini untuk gereja, untuk panti asuhan. Sambil nangis nih. Ini bukan milik saya kok, Pak. Ini milik Tuhan. Karena Tuhan minta saya beli. Sudah. Sambil saya berikan ke Pak Petrus Agung, kasihkan persembahan, berikan kepada panti asuhan. 1 minggu lagi, dia datang lagi. Bawa kunci, bawa STNK, bawa BPKB, bawa mobil Fortuner. Saya tanya, kamu ngapain? Saya mau bawa korban persembahan lagi, Pak. Berapa lagi? Saya disuruh Tuhan, Pak. Suruh apa lagi? Ini dipersembahkan lagi, Pak. Untuk gereja. Kamu tidak salah. Tuhan ngomong, Pak. Nanti saya cuma minta tolong satu aja sama Pak Enggi, Pak. Saya tolong antar pulang ke rumah. Karena mobil saya habis. Terus saya lihat dia, sambil nangis. Nah, kamu kok nangis kenapa? Saya nangis bukan karena saya kehilangan mobil saya, Pak. Saya nangis tuh saya merasa kok Tuhan itu begitu baik. Dia bisa ngangkat saya dari paling rendah. Sampai sekarang saya punya semuanya. Dan ini buat saya, ini Tuhan yang ngasih, Tuhan yang memberi, saya kembalikan. Dia minta, saya pulangkan. Saya ngantar pulang ke rumahnya, Mbak Fortunernya dia. Saya kasih Pak Petrus Agung lagi. Pak, mobil, kunci, STNK. Siapa yang ngasih? Orang itu. 1 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian, dia ketemu sama saya. Sudah bawa mobil, waktu itu nggak salah, Alphard. Dia nangis, sudah Pak menangis. Ini bukan punya saya, Pak. Ini milik Tuhan, Pak. Kalau dia minta saya kasih, langsung kasih. Dia bawa duit, kasih 1 tas kresek, isinya uang. Loh, kamu bawa apa lagi? Saya mau ngasih persembahan, Pak. Persembahan buat siapa? Buat ibadah anak raja. Waktu itu kami buat ibadah anak raja, ya itu 30.000. Ini Pak, uang persembahan. Itu duit banyak. Kasih. Terus saya tanya, kamu kok bisa begitu? Kamu kok gampang sih memberi? Dia berkata, bukan punya saya, Pak. Ini semua kasih Tuhan. Jika dia minta, saya gampang melepaskan. Saya tidak pernah merasa memiliki semua ini. Ini milik Tuhan. Menjawab nggak pertanyaannya? Ya, saya kira tepat itu. Jadi sikap hati merasakan ini pemberian hidupku itu bukan aku, tapi Tuhan, anugerah Tuhan yang ada sebagaimana ada pada kita semua pemberian Tuhan. Kalau orang bisa respon hati itu kepada demikian, saya kira iya. Pertanyaan berikutnya sudah dijawab sekalian. Dikatakan, bisakah sharing sikap hati ketika merelakan apa yang dibangun atau dipunya oleh kita diambil alih orang lain? Saya kira sama lah, udah dijawab ya. Jadi itu. Mungkin teman-teman masih ada yang mau tanya, silakan. Waktu tinggal dikit. Hambanya sudah menyampaikan juga panjang lebar. Contoh-contoh juga sudah ada. Saya percaya malam ini biarlah Tuhan Roh Kudus mampukan kita. Bukan saja jadi pendengar, tapi mari jadi melakukan. Memang tidak mudah, saya percaya itu tidak mudah. Untuk apa yang Tuhan berikan, kita tidak genggam, tapi apa yang ini kita lepaskan. Nah, kuncinya juga satu, hidup intim. Betul ya Pak ya? Hidup intim sama Tuhan, dengar-dengar suara Tuhan. Ketiga, ya belajar memberi, tapi hatinya jangan aku beri, aku nuntut pembalasannya 30-100 kali lipat, kalau tidak kecewa. Ya, saya kira itu. Ya, betul ya Pak ya. Kadang-kadang kan ada orang beli kan. Terus ada siapa? Oh, saya kira ini pertanyaan. Oke, silakan teman-teman masih ada. Saya berikan waktu. Boleh raise hand langsung tanya, boleh. Silakan. Bisa buka mic. Kok terima kasih semua. Ayo, siapa yang mau tanya? Mumpung hambanya di sini nih. Kita sharing sih ya. Saya percaya Pak Hengki sharing pengalaman. Iya, jadi sharing pengalaman bukan teori, tapi apa yang sudah dijalankan hambanya.
Oke, Pak Hengki, saya kira teman-teman tidak ada pertanyaan, kita tutup deh. Pak Hengki, Ya. give us the blessing. Oh ya, Pak, ini satu terakhir ini, pertanyaan satu dari Bu Yunita. Apakah perpuluhan harus diberikan ke gereja tempat kita beribadah, Pak? Ini perpuluhan jadi boleh. Sebelum Bapak jawab, ada beberapa hamba Tuhan mengajarkan tidak ada ayat Alkitab di Perjanjian Baru harus beri perpuluhan. Itu satu, tegas. Berilah 100%. Perpuluhan 10% nggak bisa beli, hamba Tuhan itu ngajar 100%. Ya loh. Dan kedua, berilah di mana Roh Kudus gerakkan kamu. Nah, itu dua. Jadi ya ke gereja aja dia tidak bisa memberi, mau beri di tempat lain. Semau sendiri dengan sesuai selera. Yang ketiga, nah ini tanya, apakah harus berinya ke gereja perpuluhan? Silakan Pak. Terima kasih Pak Enggi. Ya, ini jadi perdebatan orang Kristen. Saya berkata begini, kalau kita berkata mengasihi Tuhan, tapi kita tidak pernah menaruh korban, saya bertanya, engkau berkata engkau mencintai Tuhan, kami tidak berani meletakkan sesuatu yang terbaik. Kitab Ulangan berkata apa? Pada saat kau membawa perpuluhan, kau belajar yang namanya takut akan Tuhan. Baca Kitab Ulangan. Mengajar kita untuk takut akan Tuhan. Terus seringkali dibalik berkata begini. Tapi kan di perpuluhan di perjanjian baru nggak ada. Baca kitab Ibrani. Ibrani itu kitab perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian baru kan. Dia bicara tentang siapa? Melkisedek dengan Abraham. Dan Abraham membawa roti dan anggur. Melkisedek membawa roti dan anggur. Dan Abraham membawa perpuluhan kepada Raja Salem. Tidak berbapak, tidak beribu, tidak punya asal-usul, tidak punya kesudahan. Siapa itu? Tuhan Yesus. Kitab Ibrani, bukan kitab perjanjian lama. Menuliskan tentang itu. Artinya apa? Masihkah relevan? Relevan. Mau belajar takut akan Tuhan, bawa korban. Jadi persembahan itu bukan mancing supaya dapat kaya, dapat banyak. Persembahan itu adalah untuk menjaga hubunganmu dengan Tuhan. Itu esensinya. Kitab Imamat adalah kitab bagaimana kita membawa korban kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk menghampiri Tuhan. Perpuluhan memang di Alkitab diajarkan untuk bisa diberikan kepada imam. Tapi juga perpuluhan di kitab Maleakhi berkata apa? Kau bisa berikan kepada siapa? Bisa berikan kepada the storehouse, rumah tempat di mana memberi engkau makan. Tempat engkau beribadah. Maleakhi 3 ayat 10. Jadi salah nggak saya bawa korban perpuluhan saya ke rumah Tuhan? Itu Alkitab ya. Nanti ya. Jadi firman berkata dengan jelas. Kalau tidak ada di firman, nggak usah. Tapi firman ada. Saudara berani berkata begini, oh itu kan perjanjian lama, itu kan perjanjian baru. Pertanyaan saya, berani engkau menghapus kitab Kejadian sampai Maleakhi? Dan hidup dari cuma Matius sampai Wahyu. Berani? Yohanes berkata apa? Barang siapa mengurangi, akan kurangi hidupnya. Barang siapa menambahi dari perkataan firman ini, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, aku akan menambahi malapetaka. Artinya jangan berkata begini. Kalau Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi untuk menggenapi. Terus jangan berkata, perpuluhan tidak penting. Menurut saya kok terlalu jelas dari Alkitab ya. Alkitab berkata jelas kok. Bawa persembahan persepuluhanmu ke rumah Tuhan. Atau kau berikan kepada Lewi, kepada yatim piatu. Alkitab ada, tidak apa-apa. Kalau perpuluhan itu diberikan ke yatim piatu, ke yang lain-lain, apakah maknanya sama? Atau harus gereja dulu, yatim piatu, jompo, itu lain lagi, di luar perpuluhan? Di luar perpuluhan, ya. Di luar, tapi kalau perpuluhan itu di Maleakhi 3:10. Storehouse, tempat memberi engkau makan. Ya. Oke, itu bisa berbentuk yayasan tidak? Ada orang kan ada PD. Dia bayar ke PD, dia merasakan di PD itu dia bertumbuh, tapi di gerejanya dia kurang. Menurut Pak Hengki bagaimana, Pak? Kalau menurut saya gini, pergi tempat di mana engkau beribadah.
Berarti gereja. Ya. Tudungan Kalau engkau ada merasa gembala. diberkati dengan pelayanan orang lain, yayasan, berilah di luar perpuluhanmu. Nah, ya. Kenapa sih harus dibatasi dengan 1/10? Ya kan? Padahal korban itu ada 5. Burnt offering, meal offering, peace offering, sin offering, trespasses offering. 5. Bahasa Indonesia. Persembahan ada 5. Bahasa Indonesia saja sudah. Persembahan syukur. Korban bakaran. Korban bakaran ya. Korban bakaran yang tadi saya ceritakan tadi. Ya, sacrifice ya. Sacrifice, meal offering, korban makanan, grain, sajian. Ya, sajian. Roti sajian, itu korban sajian. Terus korban peace offering, korban pendamaian. Ya, korban pendamaian ya. 3, sin offering, korban penghapus dosa. 5, trespass offering, korban trespass itu terjemahnya apa? Penghapus dosa. 5. Imamat semua itu. Oke. Imamat 1 sampai 5. Jadi jangan hanya berkata cuma perpuluhan, korbannya 5. Makanya saya bingung, tidak usah ngasih perpuluhan. Aduh. Jangan lebih jelas dari Alkitab dong. Kebetulan nanti minggu depan kita punya hamba Tuhan yang mengajar itu yang meniadakan. Saya tahu. Kalau jemaat saya mendengar loh, Pak. Saya dengar. Itu kan sudah viral tuh. Iya. Bini Tapi cuma saya pernah tanya Pak Hengki, beliau sampaikan Roma 12 ayat 1. Itu harus seru, sikap hatimu. Jangan bicara perpuluhan. Kalau Tuhan ingin berikan semuanya, berikan. Jangan ada takaran 10%. Nah, kita tanya, itu kan di Malaikia. Malaikia betul. Tapi Yesus datang memperbaharui. Menggenapi, memperbaharui. Bukan 10% lagi. 100%. Gimana Bapak berikan kepada anaknya, itu totally offering. Totally give gitu loh. Menurut Bapak pandangan gimana Pak? 10%-nya susah, apalagi 100%. Betul nggak Pak ya? Ya enggak. Gitu. Kalau saya suka dengan ucapannya Pak Adi Sutanto. Oh iya. Ketum lebih jelas dari Alkitab. Gimana Pak? Nggak jelas tadi? Jangan lebih jelas dari Alkitab. Oh iya. Alkitab minta 1/10, kasih aja 1/10. Iya. Ya kan? Iya. Paham. Jangan lebih jelas dari Alkitab. Apa yang tertulis itu lakukan aja. Udah nggak usah lebih jelas. Kalau Alkitab silent, Alkitab tuh diam. Dia hanya berkata 1/10, kasih aja 1/10. Jangan nuntut jemaat kasih 100 ya. Ya, jangan lebih jelas dari Alkitab. Iya. Oke Pak, saya lanjut. Apakah perjamuan kudus bisa diberikan pada orang yang berzina? Kita tahu dia berzina ini. Nah, karena di gereja tradisi tidak boleh. Lalu bagaimana disiplin bagi pelayan yang berzina? Waduh, ini. Gitu sudah. Kita ini ukurannya tuh Tuhan. Jadi gini, memang kita harus mendisiplin. Mendisiplin itu artinya juga kita boleh menyabatkan. Tapi masalah perjamuan kudus itu kan kembalinya ke sikap hati. Alkitab cuma ngomong gini, pada saat kau memakan dan meminum tubuh dan anggur ini, lakukan dengan layak. Ya, betul. Sikap hati. Kalau kau lakukan tidak layak, ada yang mati, ada yang sakit. Itu urusannya dia sama Tuhan. Kita nggak usah ikut-ikutan gitu loh. Orang Indonesia tuh kepo gitu loh. Gak usah kepo ya. Itu urusannya dia sama Tuhan. Dia mau makan dengan cara tidak layak, nanti kan mati. Udah gitu aja lah, wis. Mati paling nanti. Kita nggak usah ngurusi urusannya orang lain. Si Petrus berkata, Tuhan, nanti Yohanes nggak akan mati. Itu bukan urusanmu. Petrus kata itu. Kamu ikut aku, titik. Ia tidak akan mati sebelum aku datang. Itu bukan urusanmu, Petrus. Urusanku sama Yohanes. Dia mau nggak mati kayak mau sampai kapan di Pulau Patmos, itu urusanku sama dia. Kamu ikut aku. Nah, kita ini nggak usah ngurusi orang lain. Yang penting kita sampaikan firman. Kalau kamu makan tubuh dan darah Tuhan Yesus, jangan tidak layak. Ada yang mati, ada yang sedih, sakit. Dia melanggar, urusannya dia. Urusannya dia. Mati dia sendiri. Yang penting kita sebagai hamba Tuhan sampaikan kebenaran. Itu aja.
Tapi nggak usah menghakimi. Betul, sepakat. Ya, saya kira cukuplah Pak Hengki untuk kali ini. Give us the blessing in prayer, oke? Ya, yuk kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Bapak sudah sampaikan kebenaran firman-Mu. Amin. Bagaimana kami membawa korban untuk menghampiri Engkau. Semua yang di kitab Imamat adalah bayang-bayang. Dan Yesus adalah penggenapan semuanya. Supaya kami memiliki sikap hati yang benar. Yes. Setiap kali kami menghadap Tuhan, menghadap Raja, tidak dengan asal-asalan. Ya, Tuhan. Tapi belajar memberi yang terbaik. Amin. Dan kami berdoa, biar itu menjadi sikap hati kami. Amin. Setiap kali kami menghadap Raja dan menghadap Tuhan, belajar memberi yang terbaik. Amin. Akan seluruh hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk malam hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.